Di awal film kita akan diperlihatkan dengan pemandangan hutan yang begitu asri. Belum dirusak oleh manusia, dan pokoknya nih hutan menjadi paru-paru dunia yang wajib dijaga. Lihat aja tuh betapa eloknya pemandangan hutan yang begitu adem di mata. Kemudian ada pula seorang aktivis lingkungan bernama Bruno Manser. Dia berasal dari Swiss dan sedang melakukan perjalanan ke hutan Sarawak Malaysia dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Bruno ini orangnya senang sekali melakukan ekspedisi, terutama yang berhubungan dengan lingkungan. Dia pun bertekad pergi ke hutan Sarawak dan ingin tinggal di alam bebas. Nah, ketika di perjalanan, bapak yang tukang perahu ini juga sempat memperingatkan Bruno kalau hidup sendiri di alam bebas sangatlah berbahaya dan mungkin saja Bruno tidak akan seronok menjalani hari-harinya di hutan liar. Tapi mau gimana lagi, Bruno yang keputusannya sudah bulat untuk melakukan ekspedisinya tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai, Bruno pun ditinggal sendiri oleh bapak-bapak tukang perahu itu. Ternyata kehidupan di hutan liar sangatlah seronok. Bruno sangat kagum ketika melihat ular sanca yang bergelantungan di pohon. Dan udara di hutan ini begitu sangat segar, penuh oksigen yang belum tercemar. Berbekal barang dan kemampuan bertahan hidup di hutan yang seadanya, Bruno mencoba bertahan hidup seorang diri, tanpa adanya kawan dan siapapun. Setelah selesai makan, Bruno pun mengisi kekosongan di malam itu dengan memainkan seruling. Esok harinya, Bruno melanjutkan petualangannya di alam bebas sembari memetakan hutan. Dia juga membuat catatan harian tentang ekspedisinya. Dan alangkah seronok dan mantapnya, tiba-tiba Bruno menemukan air terjun yang sangat segar. Ia pun berpikir, ini kalau naik ke puncak tebing sepertinya menyenangkan. Dan atas dasar pemikiran itulah Bruno dengan nekatnya memanjat tebing itu. Dengan penuh semangat yang berapi-api, akhirnya Bruno pun sampai ke atas. Di tempat ini sangatlah indah, bahkan matahari terbenam begitu elok dipandang mata. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Bruno melihat asap dari kejauhan. Dia pun berpikir mungkin saja di sana ada orang. Dia pun pergi ke sumber asap tersebut. Sesampainya di sana, ternyata ada suku Penan yang sedang bersantai. Bruno pun sangat kagum, akhirnya dia bisa bertemu dengan suku asli di hutan tersebut. Nah, sebenarnya suku yang bernama Penan ini mereka adalah suku yang seringkali berpindah-pindah. Jadi mereka tidak berdiam di satu tempat saja. Kerap kali berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bertahan hidup. Suku Penan yang menyadari kehadiran Bruno, mereka pun dengan sigap memanggil kepala suku mereka. Dengan tampang yang tak berdosa, Bruno berusaha tetap tersenyum agar dirinya bisa berbaur dengan suku Penan. Tapi kepala suku Penan memerintahkan mereka agar cuek atas kehadiran orang asing di tempat tersebut. Karena dicuekin oleh suku Penan, Bruno pun tetap antusias agar dirinya bisa berbaur dengan suku tersebut. Dia pun berkemah di sekitaran suku Penan sambil mengamati cara mereka hidup. Keesokan harinya, ternyata Bruno ditinggal oleh suku Penan. Dia tidak melihat lagi keberadaan orang-orang di tempat itu. Di sini Bruno berusaha untuk menemukan mereka. Dan akhirnya ia berhasil. Bruno yang belum pernah melihat suku Penan mendirikan rumah, dia sangat kagum atas kerjasama para orang-orang Penan dalam bergotong royong dan saling membantu. Dan terlihat para bocil di sana sepertinya mulai tertarik dengan Bruno. Nah, tepat di satu hari ketika Bruno terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja sepatunya dicuri oleh seekor monkey. Di sini Bruno berusaha mengambil kembali sepatunya. Dan karena kejadian itu, Bruno pun ditertawai oleh orang-orang Penan. Sembari berjalannya waktu, akhirnya Bruno pun mendapat perhatian dari orang-orang Penan. Bruno pun berhasil mendapatkan kepercayaan dari suku Penan. Bahkan di sini Bruno sampai diperlakukan seperti anak sendiri oleh kepala suku Penan.
Dan kepala suku Penan ini bernama Sega. Bruno pun diajari bahasa, budaya, bahkan cara Penan hidup di hutan bebas. Ketika diajari berburu, Bruno pun berhasil mendapatkan buruan pertamanya. Aksinya ketika berburu dijadikan pertunjukan. Dan dengan kehadiran Bruno di suku Penan ini menambah suasana baru bagi kehidupan suku Penan di hutan ini. Bruno yang semakin dekat dengan suku Penan akhirnya diberi hadiah, yaitu benda berbentuk bunga yang dianggap keramat oleh suku Penan. Bunga ini memiliki arti sebagai bunga yang memberikan kehidupan. Sembari menjalani hidup bersama suku Penan, tak lupa Bruno juga menulis catatan hariannya sebagai cerita ketika dia hidup bersama suku Penan. Dan ketika sedang asik menulis, tiba-tiba saja Bruno didatangi satu wanita dari suku Penan. Dan wanita ini bernama Ubung. Rupanya Ubung naksir dengan Bruno dan ingin PDKT dengan cowok bule satu ini. Namun Bruno yang sadar dia adalah pendatang di hutan ini, Bruno pun bersikap sopan dan berniat untuk menahan dirinya. Tak lama setelah itu mereka pun kedatangan suku Penan lainnya yang sedang berpindah tempat. Ternyata suku Penan itu tidak hanya mereka ini saja. Ternyata di hutan yang luas ini ada banyak suku Penan lainnya yang tersebar di hutan Sarawak. To przez drwali wypłoszyli zwierzęta. Suku Penan lainnya pun pamit dan hanya lewat saja. Namun sebelum mereka pergi, mereka memberitahu bahwa di sisi hutan lainnya ada orang asing yang merusak hutan. Mendengar hal itu, Bruno dan suku Penan pun berinisiatif untuk pergi dari tempat itu dan berpindah ke tempat lain. Nah, di sini mereka menemukan pohon buah-buahan yang sangat banyak dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Ketika Ubung sedang mengambil buah, Ubung melihat tanda X di salah satu pohon yang entah dibuat oleh siapa. Ternyata tanda X tersebut adalah tanda untuk pohon yang nantinya akan ditebang. Karena ini akan merusak hutan, Bruno pun tak diam begitu saja. Dia pun berinisiatif bersama suku Penan untuk mencari siapa pelaku yang merusak hutan tersebut. Di sini mereka sangat kaget ketika tahu bahwa hutan banyak yang sudah gundul. Dan ini adalah perbuatan manusia yang tidak peduli dengan hutan tersebut. Mereka hanya memikirkan soal cuan, dan cuan. Tak banyak yang bisa mereka perbuat. Bruno mencoba memberitahu Sega untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Dan hutan ini harus dilindungi. Ketika mencoba untuk protes, mereka seperti tidak dianggap keberadaannya. Dan para penebang pohon ini hanya fokus pada pekerjaan mereka. Karena dicuekin begitu saja, Bruno pun ingin bertemu dengan atasan mereka. Karena penebangan hutan ini mengganggu kehidupan suku Penan. Akhirnya para penebang pohon ini memberi Bruno kesempatan untuk menemui atasan mereka. Di sini Bruno akhirnya mengetahui bahwa yang melakukan penebangan liar ini adalah industri kayu milik pemerintah Malaysia. Kayu yang ditebang nantinya akan dijual ke Eropa. Dengan membawa nama pemerintahan, para penebang pohon ini bersikeras bahwa hutan tersebut adalah properti milik Malaysia. Dan mereka berhak melakukan apa saja atas hutan tersebut. Di sini Bruno berusaha untuk meyakinkan Sega dan para suku Penan. Apapun dalih para penebang pohon itu, hutan ini harus dipertahankan. Apalagi di hutan ini, suku Penan telah lama hidup di dalamnya. Aksi protes pun berlanjut. Bersama suku Penan lainnya, mereka pun memblokir jalan penebang pohon itu. Meski mendapat ancaman dari para penebang pohon, namun mereka tak gentar. Malam pun tiba. Di sini mereka kedatangan jurnalis bernama James yang sangat kagum dengan pemberontakan suku Penan untuk melawan pemerintah Malaysia. Dengan sukarela, James menawarkan dirinya untuk menjadi perantara dan meliput kerakusan pemerintah atas penebangan hutan di alam tersebut. Kemudian di hari berikutnya, para awak media pun datang untuk meliput perjuangan suku Penan dalam melawan pemerintah Malaysia. Di sini Bruno sangat yakin jika perjuangannya untuk melawan pemerintah Malaysia dapat menghentikan penebangan hutan secara liar dan tempat tinggal suku Penan akan tetap terjaga. Dia juga sangat berterima kasih kepada James karena sudah mau membantu meliput perjuangan suku Penan.
Tak lama kemudian aksi Bruno itu mendapat respon dari pemerintah Malaysia. James melapor kepada Bruno bahwa ia dijadikan buronan oleh pemerintah Malaysia. Dia pun menjadi musuh nomor 1 bagi Malaysia. Nah, ternyata orang-orang yang memburu Bruno telah masuk ke hutan. Bruno yang berdiam dan bersembunyi di hutan tak sengaja melihat kamp para pemburu itu. Dia pun menemukan poster buronan dirinya. Tak lama kemudian ia pun tak sengaja terlihat oleh para pemburu itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika sedang bersembunyi, Bruno digigit pula oleh ular yang sangat berbisa. Bruno berusaha mengeluarkan bisa ular tersebut. Namun karena bisa telah menjalar ke dalam darahnya, seketika ia pun pingsan. Kondisi hujan membuat tubuh Bruno menjadi tenggelam. Dan luka gigitan ular di kakinya semakin memburuk. Ketika sadar, ternyata Bruno telah diselamatkan oleh Ubung, sang pujaan hatinya. Di sini, Ubung memutuskan untuk tinggal bersama Bruno dengan niat untuk merawat lukanya. Suku Penan yang telah dari dulu hidup di hutan, mereka sangat ahli untuk mengobati luka akibat gigitan ular. Ketika Bruno telah baikan, akhirnya mereka pun menjalin kasih di malam itu. Kemudian Bruno bertemu lagi dengan James. James membawakan informasi terbaru untuk dirinya. Namun alangkah sialnya, ternyata James telah berkhianat kepada Bruno. Akhirnya Bruno pun ditangkap oleh pemerintah Malaysia. Di perjalanan, Bruno berusaha untuk kabur dari mereka dan memutuskan untuk kembali ke tempat blokade. Setibanya di sana, Bruno disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Ternyata blokade telah diterobos paksa oleh para penebang pohon. Sampai-sampai suku Penan menjadi korbannya, termasuk putra kandungnya Sega. Akibat hutan yang semakin gundul, suku Penan pun perlahan kehilangan tempat tinggal mereka. Di sini Bruno menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membantu suku Penan adalah kembali ke negara asalnya, yaitu Swiss, dan membawa masalah ini ke panggung internasional. Sebelum pergi, Bruno pun berjanji pada pacarnya yaitu Ubung bahwa ia akan kembali lagi. Setibanya di Swiss, Bruno membuat konferensi pers tentang suku Penan yang terancam hidupnya, dan hal itu karena penebangan hutan oleh pemerintah Malaysia. Bruno dengan temannya bernama Roger, mereka pun mendirikan lembaga pengumpul dana yang dinamai Bruno Monster Fund. Namun tak ada yang berubah. Penebangan hutan terus berlanjut dan banyak orang Penan yang tergoda oleh program pemukiman negara untuk meninggalkan hutan. Dengan kata lain, mereka diharuskan keluar hutan meninggalkan kebudayaan mereka dan menyerah melawan pemerintah. Nah, untuk memberitahu dunia tentang kehidupan suku Penan yang semakin terancam, Bruno pun melakukan aksi gila dengan memanjat gedung yang menjadi tempat pertemuan konferensi tingkat tinggi pada waktu itu. Dia berhasil menarik perhatian media dengan aksi gilanya. Dia pun memasang spanduk yang menunjukkan kepeduliannya terhadap suku Penan. Perjuangan Bruno benar-benar tulus. Semua itu ia lakukan hanya karena peduli terhadap suku Penan dan kelestarian hutan yang ada di sana. Aksi gila itu pun mendapat respon dari Sekretaris Jenderal PBB dan mengajak Bruno untuk berdiskusi. Sekjen PBB mendukung aksi Bruno yang ingin melestarikan hutan. Ia mengusulkan agar suborganisasi PBB yang bernama International Tropical Timber Organization mengatur kriteria pohon yang boleh diekspor dan membuat kawasan hutan lindung tersebut nantinya dapat diklaim oleh suku Penan dan masyarakat adat lainnya yang ada di sana. Berkat pertolongan tak terduga ini, semangat Bruno pun kembali berkobar. Semuanya pun berjalan lancar selama 8 tahun. Sampai kemudian industri penebang kayu yang rakus menemukan celah untuk menebang kawasan hutan itu lagi. Mereka mengklaim bahwa suku Penan sering keluar dari hutan, sehingga kawasan itu tidak bisa disebut sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya, kawasan hutan lindung semakin dipersempit, dan lagi-lagi akan semakin banyak hutan yang boleh ditebang. Roger yang sudah muak dengan perjuangannya bersama Bruno, dia pun memutuskan untuk keluar dari Bruno Monster Fund.
Dan kini tersisa Bruno sendirian yang ditemani dengan jurnal perjalanannya. Di sini Bruno memutuskan untuk kembali ke hutan dengan satu misi terakhir, yaitu pemetaan rinci wilayah Penang yang bisa ditinggali oleh mereka. Dan untuk masuk lagi ke kawasan Malaysia, Bruno masuk dengan cara yang ilegal. Dia masuk melalui Indonesia dan melewati perbatasan negara. Pemandangan hutan yang sudah dibabat habis menjadi saksi ketidakpedulian pemerintah Malaysia terhadap suku Penang. Nah, dalam perjalanannya, tiba-tiba mobil yang ditumpanginya pun mogok. Bruno pun memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setibanya di pemukiman orang-orang Penang, ternyata Bruno telah sampai di program pemukiman yang dibuat oleh pemerintah. Di sana, ia juga bertemu dengan Ubung. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun tak bertemu. Ternyata Ubung telah menikah dan telah memiliki anak dari orang lain. Bruno hanya bisa menyesal karena tidak kembali lebih cepat. Ia pun pergi melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Sega yang sedang berburu ikan melihat kedatangan Bruno. Ia sangat gembira sekali karena putranya yang hilang telah kembali. Bruno kemudian datang ke tempat tinggal suku Penang yang ada di hutan dan disambut hangat oleh mereka semua. Bruno pun menjelaskan tujuannya kembali, yaitu untuk membuat peta tempat tinggal suku Penang. Pembicaraan berlanjut sampai malam hari. Di sini Sega berkata, berkat aksi Bruno, suku Penang menjadi sadar dan lebih peduli akan budaya dan gaya hidup mereka. Semua harus tetap diperjuangkan untuk kelestariannya. Suku Penang berterima kasih kepada Bruno dan menganggap dirinya lebih berjiwa Penang daripada suku Penang sendiri. Walaupun Bruno berasal dari luar negeri dan bukan penduduk asli suku Penang, namun Bruno memiliki kepedulian untuk memperjuangkan haknya suku Penang. Nah, di akhir film terlihat Bruno di tengah perjalanannya. Tak sengaja ia pun menemukan bunga yang dianggap keramat oleh suku Penang. Dan kisahnya pun pada film ini berakhir. Nah, sebenarnya gimana nasib Bruno Manser selanjutnya? Jika kita melihat fakta dan mengutip dari Wikipedia, Bruno Manser telah hidup bersama suku Penang dari tahun 1984 sampai 1990. Setelah ia keluar dari hutan pada tahun 1990, ia pun ikut dalam aktivisme publik untuk kelestarian hutan hujan dan hak asasi manusia penduduk asli, khususnya suku Penang di Sarawak. Ia pun menghilang secara misterius saat perjalanan terakhirnya ke Sarawak pada bulan Mei tahun 2000 dan dinyatakan meninggal pada tahun 2005. Dan itulah kisah Bruno Manser pada film ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.